Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kecenderungan orang yang terlalu ke barat-baratan. Coba saya Saya tanya. nggak yakin sebagai filsuf dia tahu filsafat-filsafat Sutro Kartono, filsafat-filsafat Ronggo Warsito, filsafat-filsafat Ki Ageng Surya Mantara. Apapun yang kita lakukan itu semua privat. Oke. Tidak ada yang tidak. Oke. Karena Ayo. itu berbicara hukum, ya kau akan bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya, saya Terima terangkan. kasih. Oke. Kira-kira 3 bulan lalu, saya ajukan pertanyaan itu pada sepasang kekasih berbangsa Jerman di ketinggian 6.000 meter di Nepal, di Himalaya. Saya naik gunung Himalaya, jalan 21 hari. Kekasih itu terpukau dan terperangah dengan puncak Machapura di depan itu. Salah satu puncak tertinggi di Himalaya. Saya bilang begini, Anda orang Jerman, kenal Nietzsche, God is dead, Tuhan sudah mati itu. Dan semua orang Jerman, walaupun beragama tapi ateis. Anda bisa bingung, orang beragama tapi ateis itu. Saya terangkan di question and answer yang lain nanti soal itu. Terus saya bilang, menurut Anda Tuhan ada nggak? Dia bilang, saya mesti bilang ada karena saya lagi jatuh cinta dengan pacarnya. Jadi konsep Tuhan bagi dia adalah upaya untuk mengikat kesetiaan. Karena dia takut nanti tiba-tiba Himalaya runtuh, hilang harapan dia untuk pergi pada semacam keabadian itu. Tapi kalau kita bilang, di sini Anda lebih terpukau pada Tuhan atau terpukau pada keindahan Himalaya? Dia nggak mau diskusi itu. Nah, poin saya adalah Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. Gitu. ILC, question and answer, adalah tempat publik, orang akan tonton jawaban saya. Tapi saya tetap akan jawab. Pertanyaan Anda sejenis dengan pertanyaan saudara, siapa yang bertanya tuh, Akbar Faisal. Sebetulnya saya mau kasih tahu di situ bahwa dia itu bodoh bertanya itu. Tapi waktu nggak cukup, sekarang saya terangkan ya. Kalau Anda seorang politician, pejabat publik, Anda tidak boleh terlarang dan Anda akan dihina kalau Anda mengajukan pertanyaan privat. Agama Anda apa? Orientasi seksual Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Jadi dia bertanya ke saya pun sebenarnya saya udah jengkel. Saya bilang, you politician apa orang bodoh ngajukan pertanyaan. Maksudnya ada self control itu. Jangan bertanya. Kan dia tanya ke saya seperti Anda tanya. Kitab suci Anda apa? Kalau kitab suci saya ini, dia nggak boleh ucapkan itu. Karena itu forum publik dan dia pejabat publik. Apalagi kalau saya terangkan bahwa di Indonesia, agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Hak itu, status hukumnya adalah boleh dipakai, boleh tidak. Kalau dia nggak pakai, dia golput dalam agama misalnya. Tapi orang nggak bisa mengerti itu, karena sensasi kita adalah bahwa setiap orang harus beragama. Lalu setiap orang harus punya kitab suci. Nah, kalau saya perluas itu di dalam wacana filosofi, seorang Marxis kiri itu kitab suci adalah Das Kapital. Kalau dia seorang kapitalis, kitab suci adalah Wealth of Nation dari Adam Smith itu. Kalau dia environmentalist, kitab sucinya adalah Black Rose. Jadi kata itu, karena itu saya tidak mau jawab di situ. Bukan karena saya nggak bisa jawab, tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya. Masa pejabat publik nanya soal privat gitu? Logikanya begitu itu. Masih ada yang lain? Menjawab pertanyaannya dari Mbah Ya, Tejo sebentar. dan Mas Ege. Tadi kan tanya agama, Ya. saya bukan tanya agama. Semua dengar kok. Iya. Anda percaya akan adanya Tuhan. Itu kok saya. Terima kasih. Itu pertanyaan privat, Tuan Besar. Jadi Anda dari tadi bilang agama. Dan pertanyaan itu Saya terlalu tidak kecil tanya buat saya agama. jawab. Saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Saya percaya. Oke. Karena itu Anda mau ngomong apapun bagi saya karena Oh ya, oke, saya kasih ya. Kami nggak marah.
Saya punya PGI juga nggak marah Anda ngomong gitu. Iya, karena itu nggak usah tanya. Tapi saya tanya, Anda percaya nggak adanya Tuhan? Bukan agama. Agama itu Iya, sensitif. tadi saya terangkan di puncak Anda dari Him- tadi jelaskannya agama. Jangan. Anda ini orang yang jago pelintir-pelintir. Ingat itu. Saya Dari terangin. tadi pertanyaan saya itu direkam. Anda percaya tidak adanya Tuhan? Terima kasih. Saya terangkan soal Himalaya tadi, saya bilang agama apa Tuhan? Pertanyaan saya hari ini setelah saya jawab tadi dan direkam juga tuh. Kalau menjawab pertanyaan dari Mbah Tejo dan juga Bang Ege, Soal apa apakah tadi, Ga? memang Bener tadi, bijak bener. begitu Bijak, ya. ketika Apakah dirasa Mas bijak Rocky atau sebetulnya statement sudah seperti itu? ada kalkulasi politik Bijak, Pak. bahasa bahwa pada saat ini bisa dinyatakan begitu. Mungkin 2 tahun lalu nggak bisa. Dan Oke. mungkin hitung-hitungannya adalah tadi kalkulasi politik untuk tujuan tertentu. Nah, apa tujuan itu misalnya? Boleh Oke, ya. menambahkan sebelumnya? Boleh dijawab dulu, Victor, dijawab dulu aja ya, silakan. Kata bijak gitu. Parameter dari bijak artinya jangan ucapkan bila itu berbahaya. Saya tidak anggap itu berbahaya. Karena tadi Sujiwo Tejo bilang, kosakata kita banyak, tapi yang aktif hanya berapa persen? Hanya 10 ribuan Hanya dari 10 70 ribu. ribuan. Ya. Artinya Sepertujuh. kita memang cuma pakai itu, dan dari 10 ribu itu paling 10% yang orang tahu. Jadi yang idol itu jangan dibawa ke sini. Saya bisa bilang bahkan lebih dari itu. Kita nggak tahu apa pengertian orang Dayak, orang Batak, orang Manado, orang Makassar. Jadi konsep itu tumbuh karena pikiran kita selalu dalam kondisi semiotik. In the making, ongoing. Jadi dia selalu oscillating. Jadi bijaknya di mana? Sama seperti tadi saya mau dikasih make up, saya bilang saya nggak bisa itu. Karena saya alergi terhadap butirnya, bukan terhadap baunya itu. Bijak nggak itu? Bagi saya bijak. Dan kalau pasti saya nggak bisa berkencan dengan orang yang penuh make up itu. Dengan alasan yang sama. Bijak kan? Jadi coba kita lihat kondisi pada saat itu. Kondisi semiotik dari pikiran saya adalah jengkel pada pertanyaan seorang politician yang tidak bisa bedain antara pertanyaan publik dan pertanyaan privat tuh. Maka saya uji logika dia tuh. Dan dia terbata-bata untuk. Mbak Tejo udah lebih paham sekarang? Cuman aku ngebayangkan gini Andini, kita memerlukan orang-orang kayak Rocky Gerung. Tapi apakah Rocky Gerung, bangsa Indonesia sekarang butuh Rocky Gerung atau enggak gitu loh. Itu aja yang sedang. Karena gini pertanyaan saya. Polling, silakan. Saya polling. kemarin, bisa enggak kamu ngobrol sama Sinden? Sinden itu adalah cerminan dari orang masa lalu. Kalau sudah bisa ngobrol sama itu mungkin, misalkan kemarin aku ditanya gini, Mbah dari, ini Sinden, Mbah dari Bandung ya? Iya, oh pantas bahasa Jawanya halus. Saya nggak ngotot, iya aku gitu loh, gitu loh. Kalau saya dari Jawa Barat Mbah, terus kalau saya dari Jawa Barat Mbah ini Sinden, makanya saya ngomong Betawi. Gitu. Tapi Betawi di Jawa sama aja kan Mbah, ngomong tahu sama tahu, tempe juga tempe, iya aku ngomong. Kalau Rocky Gerung Mbah, nggak bisa, Jawa itu adalah begini, Betawi you salah you gitu. Saya nggak bilang begitu. Aku yakin gitu, tapi kenapa saya nggak Saya tidak ngotot? ucapkan itu. Justru saya ingin katakan bahwa kalau kita menutup percakapan hanya karena soal sopan santun, maka berhenti apa yang disebut citizenship, kehangatan berwarga negara. Orang Indonesia taunya fiksi begitu dan sudah tentram. Dan itu salah Kenapa dan saya terus mencoba. diobrak-abrik lagi dengan aku Pasti sih saya nggak akan obrak-abrik. soal gitu loh. Itu aja sih. Mana ketika Ahok sedang dipersekusi mengenai itu tadi. Soal Berhenti dalam sikap sopan dan santun. Mestinya saya Anda terangin menjadi soal advokat Ahok. terbaik untuk dia. Oke. Sudah. Kalau Anda buka Twitter saya Bertanya untuk tidak dijawab kok. Terima kasih. Saya mau coba jawab itu karena itu soal yang mengganggu memori kita tentang keadilan itu. Ketika hari-hari Ahok menghadapi itu, di Twitter saya bilang, saya bersedia menjadi saksi ahli. Dan ada tulisannya bahkan di quote itu. Karena saya nggak akan bela Ahok, saya akan bela kecerdasan publik untuk melihat kasus itu. Soal Ahok itu ada di dalam pasal positif undang-undang kita. Tapi diskusi tentang itu pada waktu itu tertutup oleh semacam ketakutan untuk bicara toleransi. Saya bilang saya mau bela. Ada yang bener Rok. Yo iya. Gue lebih kenal Ahok daripada lu semua yang di sini. Bener. Dan dia lebih kenal saya dari kalian semua. Jadi atas dalil itu
nggak ada. Kalau itu saya nggak ragu. Saya tidak akan mengubah sikap-sikap publik saya dalam soal pluralisme, dalam soal toleransi, dan itu nggak akan berubah. You lihat di mana aja itu nggak akan berubah itu. Oke, coba kalau kita lihat berbicara soal sikap publik dari Mas Rocky, kita lihat tweet-tweetnya. Apakah ini betul sikap politiknya seperti ini? Ini kita lihat dari beberapa tweet yang kita berhasil kumpulkan. Yang pertama ini soal mulanya marahin kaos, kini marahin hashtag, makin absurd. Ini maksudnya ke Presiden Jokowi betul atau tidak, Mas Rocky? Saya nggak tahu siapa yang merasa marahnya. Tapi maksudnya ke siapa? Ya, saya tulis, kan banyak yang marahin kaos kan? Presiden Jokowi termasuk marahin kaos ya. Berarti dia terlibat di situ dalam tweet ini. Siapa aja yang marahin kaos? Tidak tertuju langsung. Tidak tertuju pada presiden. Kepada Presiden Jokowi. Kemudian yang kedua, silakan kita lihat di sini terkait dengan analisa data gerak tangan dan gerak otak tidak sinkron. Psikogram ada masalah dengan elektabilitas beliau. Saya mau sebut mangkrak, tapi itu terkesan tak ilmiah. Diagnosis beliau kecewa dengan kedunguan bujur-bujur beliau. Di sini karena menjawab pertanyaan begitu ya, atau soal omelin kaos menjadi baper karena Mas Rocky tweetnya buat Jokowers tidak kuat menahan sakit bahasamu. Ini maksudnya apa nih Mas? Ini dengan analisa Mas Rocky sendiri, apakah mengkritisi dari Jokowi juga? Ya, saya kritik bahasa tubuh presiden dengan metode disonansi kognitif itu. Dan itu ya saya benar-benar saya lakukan itu. Karena saya lihat videonya lalu saya mesti, kan saya nggak bisa tahan analisis kan, saya bilang begitu analisis, psikogramnya ada masalah dengan elektabilitas beliau, saya hubungkan itu tuh, kecemasan itu, orang nggak begitu, ya silakan bantah, itu dalilnya aja nih. Kita lihat di tweet yang ketiga, pemerintah yang gagal memahami kebudayaan adalah pemerintah yang buruk begitu. Sebenarnya kalau ditanya, bener ada juga yang pernah nanya di situ Mas Rocky ini di tweet, kenapa mengkritisi Jokowi, apakah betul karena kedekatan Mas Rocky dengan SBY pada saat itu. Menjawab hal itu apakah betul?